Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, tidak satu kuyota atau satu titik pun akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak benar, daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, ia harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu seutuhnya masuk neraka. Telah difirmankan juga, barang siapa menceraikan istrinya, ia harus memberikan surat cerai kepadanya.
Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia pun berbuat zina. Kamu telah mendengar pula apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Israel, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah pula engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaannya panjang sekali. Gimana? Udah capek? Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, di minggu ini Tuhan membimbing kita supaya kita, terlebih kehadiran kita, itu menjadi berkat. Saya kutipkan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Sederhananya, datang tidak mengurangi. Kehadirannya tidak mengurangi, namun kehadirannya menambah. Nah, semoga ini menjadi prinsip hidup pribadi-pribadi yang menjadi murid Tuhan. Aku datang di rumah, datang di lingkungan, datang di wilayah, di paroki, di masyarakat, di tempat bekerja, di sekolah, dimanapun kita datang, semoga aku ini menambah, melengkapi. Dan kalau semua pribadi punya prinsip ini, indahnya hidup ini, semua akan menjadi berkah dan semua akan bertambah. Dan semoga dengan demikian terjadi kehendak Tuhan. Maka mari kita renungkan hidup kita melalui sabda Tuhan ini, agar sungguh kita dimampukan hadir, datang, menambahi, melengkapi. Yang pertama, bagaimana caranya? Menata pikiran. Kalau lebih tepatnya, mengendalikan pikiran. Mungkin pernah ada yang suka baca, pikiran kita ini satu hari itu antara 70 sampai 80 ribu pikiran. Jadi satu hari manusia itu berpikir antara 70 sampai 80 ribu pikiran. Lalu ada catatan juga, hampir 60-70 bahkan sampai 80 pikiran negatif. Jadi sudah banyak pikirannya, namun yang negatif itu lebih banyak. Maka
jangan heran. Berita negatif, gosip, kejelekan itu lebih renyah. Sesuatu yang jelek, yang negatif lebih mudah nular daripada yang jelek, daripada yang baik maksud saya. Yang jelek, berita negatif, gosip, wah renyah, gurih. Siapa senang bergosip? Wah puji Tuhan, umat Maria, Bunda Allah itu enggak ada yang suka gosip. Amin. Amin, puji Tuhan. Maka menata pikiran, lebih tepatnya mengendalikan. Dan semoga kita mau untuk menata, mengendalikan pikiran kita. Ketika mendengar berita negatif tetangga, apakah kita langsung berani mengatakan, diam dulu, belum tentu benar? Atau, wah benar, itu ya aku juga pernah dengar. Nah, semoga kehadiran kita di keluarga, di lingkungan, di masyarakat, di paroki, mungkin mendengar, mungkin melihat sesuatu yang tidak bagus. Nah, apakah kita ini termasuk pribadi yang menjadikan itu bahan pembicaraan? Berita negatif yang semakin dibicarakan itu akan menjadikan hidup rapuh. Kalau tidak percaya, punya istri satu, diomongi elek terus. Ibu itu masa yo kasinan, sok gosong, terus nyapu rapati resik, boros, ceriwis, setiap hari itu, maka ibu itu akan stroke. Nah, mari yang pertama ini, seperti Tuhan mengatakan, barang siapa memandang perempuan dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina. Pikiran. Mari kita menata, mengendalikan pikiran kita. Semoga kita hanya mengizinkan pikiran yang baik yang berada di pikiran ini. Yang kedua, tegas dan keras kepada diri sendiri. Kalau kata positifnya adalah mendidik diri sendiri. Tidak menunggu orang lain mendidikku, namun aku mendidik diriku sendiri. Yaitu semua orang punya kecenderungan, kelemahan. Tahu kalau makan cabai kepedesan itu nanti efeknya tidak bagus, namun tetap nekat, tetap dimakan. Akibatnya diare nggak karuan. Mendidik diri sendiri. Aku kalau bertemu pribadi yang punya figur pembawaan seperti ini cenderungnya marah, ya dihindari, jangan dekat-dekat. Kalau aku ke tempat ini, aku akan mengalami hal yang jelek. Ya jangan ke sana. Semoga kita mau mendidik diri sendiri. Nah, apakah itu ada dalam kamus hidup kita? Tidak mendidik orang lain, mendidik anak, mendidik suami istri, mendidik diri sendiri. Keras, tegas pada diri sendiri. Kalau itu ada, pasti akan menjadi pribadi yang hadir membawa berkah. Yang ketiga, jangan minum racun kalau bahasa negatifnya.
yaitu kalau bahasa sekarang ini toksit, racun dalam persahabatan, relasi, dalam kebiasaan, di dalam kesenangan. Namun karena sudah cinta, namun karena sudah dekat, meskipun merugikan, tetap dijalani. Nah, seringkali itu terjadi di mana sudah pacaran dan meskipun tahu pacarnya itu, maaf, sering kasar, namun karena sudah cinta, tidak mau pisah. Lalu nikah, yang terjadi KDRT. Dan itu tidak sedikit. Nah, semoga kita tidak minum racun. Kalau tahu itu racun, ya jangan diminum. Toksit. Nah, ini anak-anak muda pasti tahu istilah ini. Racun hidup. Nah, semoga kita mau peka melihatnya sehingga kita tidak keracunan. Dan semoga kita mampu untuk melihat itu semua sehingga hidup kita tidak diragukan oleh karena pilihan persahabatan, pilihan relasi, pilihan kesenangan, pilihan kebiasaan kita. Karena sebenarnya kalau kita mau berpikir, kita tahu, kita paham, namun gara-gara rasa kadangkala kita tidak mau untuk meninggalkannya. Semoga Tuhan yang bersabda, jika tanganmu, jika matamu menyesatkan, cungkilah, buanglah. Keras sekali, tegas sekali. Kalau memang menyesatkan, meracuni, cungkil, buang. Ini sabda Tuhan. Semoga kita berani untuk mendidik keras kepada diri, sehingga hidup kita bertumbuh, bahkan bisa hadir untuk menggenapi, untuk menambah dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, gereja. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.